Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, tolong anak-anak ibu semua untuk mengecek keadaan kiri kanannya, apakah masih ada sampah di bawah mejanya. Kalau masih ada, silakan dibuang ke luar. Baiklah, kan kelas kita udah bersih sekarang. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita ambil absen terlebih dahulu. Bagi nama yang terpanggil, tolong angkat tangan dan menyebutkan berapa salatnya kemarin. Baiklah, karena kali ini kita hadir semua, dan bagi anak-anak ibu yang sholatnya masih bolong-bolong, tolong untuk besok diperbaiki lagi sholatnya. Karena anak-anak ibu sekarang itu udah gede semua dan udah balik dan udah dapat dosa kalau meninggalkan sholat. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, di sini siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ya betul, minggu kemarin kita belajar tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Jadi kesimpulan pembelajaran kita minggu kemarin yaitu pentingnya menaati pemimpin agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Karena semakin baik pemimpinnya, maka makin baik pula rakyatnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi tersebut yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, di mana isi kandungannya yaitu perintah untuk menaati Allah, Rasul, dan pemimpin. Apabila terjadi perselisihan, diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi hidup ini dinamis, perlu berkompetensi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik. Terus ayat Al-Quran yang berkaitan yaitu Al-Maidah ayat 48, di mana isi kandungannya yaitu bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berlomba dalam kebaikan. Selanjutnya Al-Quran surah At-Taubah ayat 105, di mana kandungannya yaitu bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Baiklah, pembahasan kita pada kali ini yaitu Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pembahasannya yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang meliputi pengertian iman kepada Rasul, yang kedua sifat-sifat Rasul, yang ketiga tugas-tugas Rasul, dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasul. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dari dunia dan akhirat. Percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan kewajiban setiap muslim. Akan tetapi masih banyak orang yang memahami antara Nabi dan Rasul itu adalah hal yang sama, padahal antara keduanya memiliki perbedaan. Nabi secara etimologi berasal dari kata naba'ah, yaitu artinya tinggi. Secara umum, Nabi itu adalah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul berasal dari kata arsala, yang artinya menyampaikan, diutus, ataupun mengutus. Secara umum, Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu berupa kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan disampaikan kepada umatnya. Perintah beriman kepada Rasul terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, di mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulih.
allazi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jumlah Nabi dan Rasul. Menurut Imam Ahmad, Nabi berjumlah 124.000, sedangkan Rasul 315. Dari seluruh jumlahnya, hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 Nabi dan Rasul tersebut, ada 5 Nabi atau Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan hati, tabah dan sabar yang sangat luar biasa. Kelima Nabi tersebut yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu sifat-sifat Rasul. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat yang melekat pada dirinya, di mana sifat-sifat ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sifat wajib, di mana sifat wajib ini yaitu sifat yang benar-benar ada pada diri seorang Rasul. Tidak disebut sebagai Rasul jika tidak memiliki sifat ini. Selanjutnya yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, di mana sifat mustahil ini merupakan lawan dari sifat wajib. Yang ketiga yaitu sifat jaiz, di mana seorang Rasul memiliki sifat sebagaimana sifat manusia. Yang pertama kita masuk kepada sifat wajib. Sifat wajib ada 4. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya benar, di mana Nabi selalu berkata benar, tidak berdusta dalam keadaan apapun. Yang kedua yaitu amanah, yaitu seorang Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulkan ke pundaknya. Yang ketiga yaitu tabligh, yaitu seorang Rasul akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, fatonah, yaitu seorang Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Contohnya, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok mengungkapkan kehendak Hajar Aswad di atas Ka'bah. Pada waktu itu Rasulullah menengahi dengan cara mengumpulkan kelompok yang bersengketa tersebut agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai atas Ka'bah. Sifat mustahil. Sifat mustahil juga ada 4. Yang pertama yaitu kizib, yang artinya dusta atau bohong. Mustahil bagi seorang Rasul memiliki sifat bohong. Semua perkataan dan perbuatan Rasul selalu benar dan tidak pernah bohong. Kedua yaitu khianat. Mustahil kalau Nabi dan Rasul itu khianat. Semua yang diamanahkan pasti ia lakukan. Yang ketiga yaitu kitman. Mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman Allah yang didapatkannya pasti akan ia sampaikan kepada umatnya. Terakhir yaitu baladah. Mustahil kalau Rasul itu bersifat bodoh. Meskipun Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, tetapi dia adalah seorang yang sangat pandai. Terakhir yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ada pada manusia, seperti rasa haus, lapar, senang, sedih. Jadi, seorang Nabi dan Rasul akan meninggal dunia sebagaimana pada makhluk lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tugas-tugas Rasul. Tugas Rasul yang pertama yaitu menyampaikan risalah,
Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak untuk mengisahkan Allah. Yang ketiga, yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Selanjutnya yaitu menunjukkan jalan yang lurus. Selanjutnya, membersihkan jiwa manusia, dan yang terakhir yaitu sebagai hujah bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu beriman kepada Rasul. Yang pertama yaitu makin sempurnanya imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh dalam hidupnya. Ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Kelima, mencintai para rasul. Dan yang terakhir yaitu mengetahui hakikat dirinya, bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Baiklah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu iman kepada Rasul, yaitu meyakini bahwa Rasul benar-benar utusan Allah, di mana ditugaskan untuk membimbing umat manusia agar berada di jalan yang benar dan agar selamat dari dunia dan akhirat. Jadi, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya dan umat manusia. Nabi diutus kepada orang yang beriman, sedangkan Rasul diutus kepada orang yang belum beriman. Nabi lebih banyak daripada Rasul. Semua Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah tentu Nabi. Sifat Rasul tadi ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama sifat wajib, yaitu sifat yang harus ada pada Rasul. Yang kedua, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Yang ketiga yaitu sifat jaiz, yaitu Rasul memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, seperti rasa lapar, haus, senang, sedih. Selanjutnya yaitu tugas Rasul. Tugas Rasul ada berapa tadi? Ya, ada 6. Yang pertama, menyampaikan risalah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengisahkan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan jiwa manusia. Yang keenam, sebagai hujah bagi seluruh alam. Hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya, bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Baiklah, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Untuk itu, bagi anak-anak ibu yang masih belum jelas, belum paham, silakan bertanya. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Ibu rasa semua sudah paham. Untuk itu, silakan buka halaman 87. Di situ ada tugas. Silakan buat di buku tugasnya dan dikumpulkan minggu besok. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah selesai. Jadi untuk minggu besok kita lanjutkan ke bab yang baru. Dan jangan lupa untuk membacanya terlebih dahulu di rumah. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk hari ini pada anak-anak ibu semua yang telah memperhatikan. Baiklah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di rumah. Dan ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.